terkait dengan penghasilan, terkait dengan betapa sulitnya mendapatkan pendapatan di Indonesia yang layak dan halal. Itu sulitnya tuh luar biasa. Coba misalkan kita runut pada beberapa masalah-masalah yang lebih teknis. Ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden untuk pertama kalinya, sektor formal Indonesia itu menyerap sampai 16 juta lapangan pekerjaan. Menyediakan lapangan pekerjaan. Kemudian ketika Pak Jokowi dilantik untuk menjadi presiden yang kedua kalinya, itu sektor formal Indonesia hanya mampu menyerap dan menyediakan sekitar 8 juta lapangan pekerjaan. Dan ketika Pak Jokowi lengser digantikan oleh Pak Prabowo, itu ternyata hanya ada 2 juta lapangan pekerjaan yang siap di sektor formal. Jadi artinya apa? Turun terus-terusan. Bahkan ketika Baraya memiliki keahlian di bidang tertentu pun, Baraya sangat expert di satu bidang, itu Baraya juga tetap susah untuk mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tinggal sedikit itu pun, itu jatahnya untuk orang dalam. Kita ketahui itu, kan ini masalahnya di Indonesia tuh begitu. Nah, ketika sudah diserahkan kepada orang dalam, kita kebagian apa? Ya nggak kebagian apa-apa pada bagian itu. Dan kalaupun misalkan ya kita kebagian dapat jatah di situ, paling yang kita dapatkan adalah UMR yang di Indonesia maksimal UMR-nya itu hanya sekitar 5 juta 6 juta saja. Itu luar biasa. Dan yang lebih luar biasanya apa? Mertua-mertua di Indonesia masih berharap agar punya menantu yang gajinya itu UMR. Artinya apa? Untuk mendapatkan gaji 5 juta saja itu sulitnya minta ampun. Itu yang disebut minimal aja sudah menjadi harapan tertinggi dari para mertua di Indonesia. Terus gimana dong? Ya udah, kalau misalkan Baraya sudah bekerjanya susah, rebutan sama orang dalam, kemudian ketika sudah bekerja pun dapatnya sekecil itu anggarannya, duitnya cuma 5 juta sekeluarga sebulan. Nah, itu pun lebih buruk lagi ketika Baraya tahu bahwa Baraya bisa dengan sangat mudah dipecat. Ya, itu faktanya. Dan kalau Baraya dipecat tuh bukan beneran dipecat, tapi dipaksa resign. Karena si perusahaan menolak untuk kasih pesangon. Makanya Baraya dikasih setidak tidak nyamannya, atau dimutasikan di tempat yang benar-benar menyiksa Baraya dan sebagainya. Pokoknya agar Baraya tidak mau dipecat, tapi maunya mengundurkan diri.